Seperti inilah kebrutalan seorang kickboxer dari Belanda yang super kejam. Semua lawannya dilibas secara sadis. Ya, dialah Alistair Overeem, petarung yang berlaga di dunia MMA dan kickboxing. Tidak seperti petarung lainnya yang pindah dari olahraga satu ke lainnya karena tidak cocok maupun gagal bersinar, namun berbeda dengan Overeem. Banyaknya bela diri yang ia kuasai seperti kickboxing dan wrestling, hingga ia dengan mudah pindah dari kickboxing ke MMA. Jauh sebelum ia menjadi seorang fighter MMA, awalnya Overeem masuk dunia kickboxing, yakni pada tanggal 14 Maret 1999, ketika usianya masih 18 tahun. Entah kenapa di tahun itu pula ketika ia sudah berusia 19 tahun, Overeem lebih tertarik masuk ke dunia MMA. Meski ia berstatus fighter MMA, namun Overeem masih tetap berlaga di dunia kickboxing. Karena bayaran di MMA jauh lebih baik, hingga ia lebih banyak melangsungkan laganya di MMA. Dan benar, ketika ia masuk ke dunia MMA, ternyata Overeem menjelma menjadi fighter yang paling ditakuti. Selain badannya yang gempal dan besar, Overeem juga memiliki tendangan yang mematikan. Gets clipped with another short left hand. Knee to the jaw. Big kickoff. Good night, Irene. Then goes to the outside lead thigh. Oh, it's over. It's good night, Irene. Apalagi pukulannya malah jauh lebih mengerikan lagi. Dan seperti inilah aksinya ketika ia menumbangkan para fighter hebat di MMA. Oh, big shots. Pavlovich is covering up. Overeem thinks the finish is here. A big shot. Salah satu laganya yang sulit dilupakan dalam karirnya, yakni ketika ia dipertemukan dengan fighter dan mantan pegulat legendaris yakni Brock Lesnar. Laga yang berlangsung di Las Vegas, Nevada, US pada tahun 2011 itu termasuk laga spektakuler karena dipertemukannya dua fighter paling sadis. Dan ini sekaligus laga pertama Overeem dalam UFC. Brock Lesnar, and again they connect. Big knee to the body. Overeem pushes. Tak tanggung-tanggung, meski ia pendatang baru di UFC, namun Overeem mampu mengalahkan fighter terkuat itu. Setelah kemenangan itu, nama Overeem di dunia MMA mulai melejit. Dan itu gak mengherankan, karena jauh sebelum ia masuk ke promotor UFC, nama Overeem memang sangat angker di telinga para fighter lainnya. Tut Dove, petarung muda nan ganas itu pernah menjadi korban kebrutalan Overeem. Laga yang berlangsung di Saitama, Jepang tahun 2010 ini hanya berlangsung satu ronde saja. Termasuk Kazuyuki Fujita yang katanya fighter terkuat di Jepang itu juga tak luput dari keganasan sang pembongkar. Meski laga ini berlangsung di rumah Fujita yakni di Jepang, tak mengurangi rasa takut Overeem, malah butuh beberapa detik saja untuk mengalahkannya. Salah satu kunci kehebatan Overeem yakni terletak pada tendangan atau serangan tinjunya. Dan tinju itulah yang paling ditakuti oleh lawannya. Terhitung dari 47 kemenangannya, 25 ia raih dengan KO. Dan rata-rata ia selesaikan dengan pukulannya. Brad Rogers, manusia tanpa senyum itu juga pernah merasakan kerasnya pukulan Overeem. Selain memiliki pukulan keras dan tendangan maut, Overeem juga punya kuncian yang berbahaya. Dan itu sangat wajar karena Overeem memiliki background bela diri wrestling atau gulat.
Seperti ketika ia melawan Mark Hunt pada tahun 2008, Overeem berhasil mengalahkannya dengan kuncian. Terhitung, Overeem sudah 17 kali meraih kemenangan submission. Termasuk James Thompson, fighter yang dijuluki si raksasa ini, juga pernah ia kalahkan dengan kuncian. Gayanya yang agak tengil hanya dibalas senyuman oleh Overeem. Dan di awal ronde pertama ini, Overeem menyelesaikan semuanya. Thompson's gonna get out of there. You got a standing guillotine. Oh, it's over. It's good night, Irene. Meski sang pembongkar ini termasuk fighter yang ditakuti, namun nyatanya ia juga pernah dipecundangi. Antonio Silva adalah orang pertama yang mampu mengalahkannya saat di UFC. Clinch, rodilla de Bigfoot. Bien. Simas como tuvieras un edificio. Patada de Bigfoot. El edificio se está llevando la pelea. Mira. Y conectó. Arriba. Y la va a terminar. Termasuk Stipe Miocic dan Francis Ngannou yang juga mampu mengalahkannya. Hammer fist by Stipe. Big shot. It's over. He wins. 60th professional MMA fight. Alistair runs at him with a left hook. Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Oh! Goes the Reem. Francis Ngannou has a chich. Terlepas dari kekalahan mengerikan itu, namun kita masih percaya bahwa Overeem adalah salah satu dari para fighter terkuat pada masanya. Apalagi ketika ia berlaga di kickboxing, sepertinya sangat sulit untuk mengalahkannya.